tema diseminasi budaya positif di sekolah Senin 19 Agustus 2024 dimulai. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dibagi 3 ruangan, saya rasa cukup memenuhi kuota 15 orang satu kelas ya. 15 orang di dalam satu kelas termasuk CGP-nya, seperti itu. Jadi dibagi secara acak, semoga mampu sistem online-nya. Ini belum ada pembagiannya, tadi saya sudah minta dengan Bu Eli, kemudian Bu DC untuk nama-nama pesertanya. Keseluruhannya itu ada 48 orang. Baik Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Baik, pada siang hari ini kita berkumpul bersama. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kesediaan Bapak Ibu untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kita semua. Jadi kegiatan ini bukan semata-mata untuk saya melengkapi tugas sebagai aksi nyata di PMM, tetapi juga nanti kita juga berbagi satu dengan yang lain, dan saya di depan ibaratnya untuk membantu berjalannya sharing pengalaman masing-masing, apalagi Bapak Ibu yang di SMA, kemudian juga yang di SD pasti punya pengalaman masing-masing dalam hal dunia pendidikan, sesuai tingkatannya dan juga sesuai dengan pengalaman di sekolah masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita sekali lagi menjadikan syukur dan pujian kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka dari itu kita awali buka kegiatan kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, jadi di sini saya akan berbagi pada Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama nanti ada sharing bersama. Namun terlebih dahulu saya akan menyampaikan beberapa hal, poin-poin penting apa yang sudah saya dapatkan dari beberapa bulan selama saya mengikuti program Guru Penggerak. Baik, yang pertama Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita yaitu budaya positif. Saya minta Bapak Ibu senyum dulu, karena kita siang-siang ini harus senyum dulu dengan berkerut. Selama 30 detik kita senyum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 detik saja. Terima kasih Bapak Ibu. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Senyumnya sedikit, tapi senyum dalam hati selalu tersenyum. Lanjut. Lalu Bapak Ibu, sebelum kita mulai, di sini kita ada kesepakatan kelas atau kesepakatan forum diseminasi kita berkaitan dengan bagaimana kita selama sesi ini berlangsung. Ada kesepakatan yang harus kita sepakati bersama. Ada 2 poin yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya tulis. Nanti Bapak Ibu boleh menyusul apa kesepakatan yang selanjutnya, 2 atau 3 kesepakatan lagi untuk kelas kita atau forum kita ini.
Yang pertama itu menghargai siapapun. Kemudian yang kedua menjadi pendengar yang baik. Nah, Bapak Ibu boleh menambah, ada poin-poin di bawahnya. Silakan menambah kira-kira kesepakatan apa yang perlu kita sepakati bersama selama sesi kita berlangsung siang hari ini. Boleh Bapak Ibu beberapa orang menyampaikan kesepakatan bersama. Apalagi kira-kira yang perlu kita tambah? 2 atau 3 poin lagi. Keamanan. Keamanan tidak ribut di kelas. Oke, baik. Kodrat alam artinya pembentuk. Keamanan. Lalu apa lagi? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Apa lagi? Menjaga hati. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Cukup? Baik, cukup ya. Terima kasih masukan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini merupakan kesepakatan bersama kita. Kita bungkus pakai daun pisang. Kita bungkus pakai daun pisang ya. Jadi yang pertama yaitu menghargai siapapun kita yang ada di dalam ruangan ini. Kemudian yang kedua menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang ketiga menjaga keamanan, ketertiban, tidak ribut kata Pak Alfian tadi. Kemudian yang keempat yaitu menjaga kebersihan. Kita bungkus. Baik, kita lanjutkan kesepakatan kita bersama. Lalu di sini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu untuk kita mengawali sesi ini. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, mengapa budaya positif itu penting? Yang ketiga, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Lalu yang keempat, apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Yang kelima, apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Nah, dari kelima pertanyaan ini, Bapak Ibu boleh kalau ada yang mau menyampaikan pandangannya, jawabannya mengenai pertanyaan-pertanyaan ini. Bebas memilih yang mana yang mau dijawab, dan di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Artinya kita sama-sama untuk saling melengkapi. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau silakan acung jari, saya kasih mic gratis, tidak bayar nih. Mau pilih yang pertanyaan satu boleh, pertanyaan yang kelima juga boleh menjawabnya. Ada Bapak Ibu? Ada? Pak Go? Pak Go kan sesuatu. Iya. Dulunya. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, Bapak semuanya, Ibu. Ya, yang pertama itu saya lebih terkesan dengan yang pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah? Jadi menurut saya ini budaya positif di sekolah ini sangat penting sekali. Disinilah agar anak-anak kita ini bisa memikirkan suatu hal yang sifatnya positif, tanpa, karena sekarang kan banyak yang negatifnya Pak. Pertama itu terkait masalah ya dari SD, saya rasa itu dari SD itu, dari kelas 1 kelas berapa SD itu mulai kan. Pertama itu dari bahasanya itu udah lain kan. Nah, disinilah kita tekankan kepada anak supaya anak itu hanya berpikir tentang hal-hal yang positif saja, dengan cara kembali lagi ke yang membangun budaya positif di sekolah tadi, itu dengan cara kita menekankan kepada anak
kegiatan-kegiatan yang positif di dalam mengembangkan karakter anak. Oke, mungkin cuma itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Ghazali. Terima kasih Pak Ghazali. Pak Ghazali menyampaikan bagaimana pentingnya budaya positif di sekolah, karena memang di sekolah sesuai dengan pengalaman Pak Ghazali dan kita semua juga, bahwa banyak hal-hal yang negatif dari peserta didik kita yang harus kita benak untuk menjadi ke hal yang positif. Terima kasih Pak Ghazali. Yang lain beberapa orang lagi mungkin ada yang mau menambahkan. Masih ada? Pak Ibnu? Pak Ibnu? Oke, baik. Silakan Pak Ibnu. Terima kasih. Saya ingin menanyakan apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah. Jadi kalau ini menurut pandangan saya pribadi, bahwasanya guru ini memiliki peran yang sangat penting, terutama karena guru ini sebagai acuan atau panutan bagi peserta didik. Karena peserta didik ini bisa berperilaku positif melihat gurunya. Kalau gurunya ingin beraktivitas atau berperilakunya baik, maka murid pun ikut baik. Nah, ini peran guru di sini sangat vital karena budaya ini tidak hanya untuk siswa, tapi keseluruhan warga yang ada di sekolah tersebut. Maka guru ini adalah cerminan di mana nanti anak melihat orang tuanya, karena guru ini orang tua yang kedua di sekolah. Kalau gurunya ini disiplin, anak pun ikut disiplin. Kalau gurunya memiliki karakter yang baik, maka anak pun ikut berkarakter yang baik. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibnu, luar biasa jawabannya. Pak Ibnu menjawab poin yang kelima, apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah. Jadi perannya sangat sentral, sangat penting menurut Pak Ibnu, dan memang betul apa yang disampaikan beliau, bahwa guru ini ketika bersikap, bertingkah laku hendaknya mencerminkan apa yang harus dicontoh mengenai hal-hal yang baik, yang positif di sekolah, sehingga murid dan juga peserta didiknya juga mengikuti. Jadi ibaratnya kita ini cermin, tempat anak-anak untuk berkaca, untuk mencontoh apa yang sudah kita lakukan. Masih ada yang mau menjawab? Tidak usah dijawab semua sih, nanti capek, terlalu capek kita nanti kalau dijawab semua. Masih ada salah satu lagi. Oke. Baik, selamat siang. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Menurut saya, sejauh ini saya mungkin sebagai generasi Z ya, untuk tantangan yang mungkin akan sulit dihadapi di sekolah itu lebih kepada pengaruh teknologi, di mana teknologi akan lebih banyak digunakan daripada kita sebagai guru di sekolah. Lalu yang kedua, lingkungan. Dari 24 jam anak-anak di sekolah, mungkin dia akan lebih banyak berinteraksi di luar sekolah. Kemungkinan budaya positif ini menjadi tantangan yang lumayan berat. Iya. Sekian, terima kasih. Baik, tepuk tangan. Terima kasih Ibu Olive. Ibu Olive, terima kasih. Jadi tantangan menurut Ibu Olive bahwa gadget atau HP atau perkembangan dunia berkaitan dengan internet dan sebagainya, karena memang porsinya di sekolah dan juga di lingkungan itu kadang-kadang pengaruh lingkungan juga, dan juga itu membuat kadang-kadang sulit, membuat tantangan bagi kita untuk bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Itu menjadi satu tantangan tersendiri. Baik, tepuk tangan untuk kita semua yang sudah menyatakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanti kita jawab lagi di forum diskusi selanjutnya. Next. Nah, Bapak Ibu, seorang guru
yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang ada di layar tersebut. Yang pertama yaitu ada disiplin positif. Lalu yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Kita lanjut. Bagian yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang berikutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi lebih kepada kontrol pribadi, diri pribadi siswa atau peserta didik kita. Disiplin positif, mereka bisa mengontrol, menjadi tuan atas diri sendiri, bisa mengontrol emosi, kemudian juga bisa mengontrol tindakan dan juga perilaku serta tingkah lakunya. Berikutnya, disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah, jadi motivasi disiplin positif ini lebih kepada internal pribadi peserta didik. Kemudian berikutnya kita diajak untuk melihat kembali. Nah, ini sudah tidak asing lagi bagi kita ya, baik yang SMA, SMP maupun yang SD, yaitu profil pelajar Pancasila, 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, ini penekanannya hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu mandiri, nilai yang kedua. Yang ketiga yaitu berkeanekaragaman global. Kemudian yang keempat bergotong royong. Kelima yaitu kreatif. Keenam yaitu bernalar kritis. Nah, apa hubungan antara profil pelajar Pancasila dan juga budaya positif ini terhadap peserta didik? Bahwa profil pelajar Pancasila ini menjadi salah satu tujuan pendidikan kita. Ya, salah satu tujuan pendidikan kita untuk mencapai siswa-siswi yang beriman, bertakwa, mandiri, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini menjadi ibarat kita memanah itu merupakan salah satu sasaran tembak kita sebagai Bapak Ibu guru yang berada di dunia pendidikan. Jadi kita membantu anak untuk berkembang di bidang iman, kemudian mereka juga dilatih di dalam kemandirian, kemudian juga supaya mereka berkebinekaan global, memiliki semangat gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, berikutnya di sini ada yang disebut dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Apakah, nah sebelum kita masuk ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, di sekolah Bapak Ibu untuk SD juga SMA, apakah sudah ada yang mulai atau membuat keyakinan kelas? Ada yang sudah ya? Baik, kalau ada yang sudah, itu lebih bagus. Maka kita akan bersama-sama untuk melihat, mengulang kembali apa yang menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang pertama, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara
guru dan murid. Kemudian yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini beberapa contoh. Nanti ini kita juga sudah Bapak Ibu sudah punya pengalaman, nanti bisa juga diberikan contoh yang sudah diterapkan oleh Bapak Ibu di lingkungan atau di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Contoh keyakinan kelas yang pertama, ini keyakinan kelas 9. Baik, ini sebagai contoh, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan juga ya mengenai keyakinan kelas yang sudah diterapkan atau dilaksanakan oleh Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang kedua, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Lalu yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang keempat, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Kemudian yang kelima, tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, ini salah satu contoh kesepakatan kelas. Kemudian berikutnya yaitu keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu, yang pertama itu belajar, kemudian perlu senang, perlu melakukan tugas, lalu perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Kemudian berikutnya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Berikutnya, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Lalu berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang berikutnya, senantiasa membantu. Yang terakhir, hormat dan bekerja. Hormat yakni kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, jadi Bapak Ibu, tadi sempat saya singgung mengenai kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini berangkat atau bertolak dari kesepakatan kelas. Jadi menjadi sebuah keyakinan. Ibaratnya ringkasan dari kesepakatan kelas, maka turunlah menjadi keyakinan kelas dengan kata-kata dan juga bahasa yang mudah diingat dan dimengerti oleh siswa. Jadi itu kemudian nanti di dalam sharing atau tanya jawab oleh Bapak Ibu menyampaikan juga mengenai keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Kita lanjut dulu ice breaking. Baik Bapak Ibu, silakan berdiri dulu. Kita lemaskan tangan kita, pinggangnya diputar kiri kanan, kepalanya juga boleh dijelek-jelek sedikit ke kiri ke kanan, depan belakang, supaya tidak ngantuk. Karena biasanya kalau kita saja yang ngajar jam siang suruh mendengarkan terus pasti ngantuk luar biasa. Masih mencari atau melatih konsentrasi permainannya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mendengarkan kata kunci 1. Harus mendengarkan kata kunci 1. Kalau ada 1 silakan lakukan, kalau tidak ada diabaikan. 1 pegang kepala, 1 pegang kepala, 1 pegang hidung, 1 pegang telinga, pegang kepala, 1 pegang kepala, pegang hidung,
Satu pegang telinga, satu pegang pundak, satu pegang dagu, satu pegang pipi. Silakan pegang kepala. Pegang kepala, pegang hidung, pegang kepala, satu pegang kepala, satu pegang hidung, satu pegang telinga, pegang kepala, satu pegang pipi, pegang hidung. Baik, satu pegang kepala, satu turunkan tangannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk lagi. Silakan duduk lagi. Lanjut kita ke tema yang berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Nah Bapak Ibu, mungkin salah satu atau dua orang, satu orang lah, saya ingin mendengarkan pendapat Bapak Ibu mengenai kebutuhan dasar manusia. Tadi SMA sudah dua orang, sudah 3 orang, yang SMP belum, yang SD sudah diwakilkan tadi. Yang SMP minta bantu, yang SMP kira-kira apa sih kebutuhan dasar manusia? Guru ekonomi ya? Bu Julia, boleh sedikit Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya saya agak sedikit pemalu nih Pak. Tidak apa-apa ya, ini tenangkan saja. Oke, mungkin yang belum kenal, kita kenalan dulu. Kata-kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Iya. Ya, saya namanya agak barat-baratan nih Bu. Julia Novitasari, boleh dipanggil Julia ya Pak Iman ya. Nah, di sini saya tadi diminta untuk apa itu kebutuhan dasar manusia. Kalau berdasarkan konsep ilmu ekonomi ya Pak ya, kebutuhan itu berbeda dengan keinginan. Iya, kalau makan itu kita butuh ya Pak ya, tapi kalau pingin nasi padang ada pilihannya. Nah, jadi kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mencapai yang namanya kemakmuran. Nah, seperti yang kita ketahui, kebutuhan dasar manusia ini pastilah kita membutuhkan udara lah ya Pak ya, untuk kita bernapas. Kemudian kita juga membutuhkan apa? Kalau kebutuhan kemudian di kelas 10 kemudian berdasarkan intensitasnya ya Bu ya. Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah, kalau berbicara tentang kebutuhan dasar sebenarnya banyak nih Pak. Bahkan agama pun kita butuh kebutuhan dasar. Dan ini yang sangat penting menurut saya karena menjadi pedoman di dalam hidup kita ya. Kemudian ada kebutuhan lagi untuk mencapai kemakmuran. Kebutuhan primer, kemudian saya takut salah nih, udah lama mengajar kelas 10 soalnya. Ya, ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Dan itu juga primer sih merupakan kebutuhan dasar di mana kita butuh sadar, pakan, papan. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Kita beri tepuk tangan, aplaus untuk Bu Julia. Luar biasa, Bu Julia sudah menjelaskan berangkat dari basicnya sebagai seorang guru ekonomi ya. Guru ekonomi. Tadi menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu mulai dari udara, kemudian pangan, papan, dan juga sandang ya. Itu luar biasa. Nanti boleh satu orang lagi yang mau menyampaikan, mungkin berbeda pandangan. Oh, saya berbeda dari Bu Julia. Kalau menurut saya ini. Silakan. Ada lagi yang mau? Masih ada lagi? Berbeda.
Baik, oke. Kita lihat bersama-sama. Jadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa kita tidak ada yang salah dalam berpendapat. Jadi kita semua memiliki pendapat dan juga pandangan yang berbeda tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam konteks ini saya akan mencoba memberikan atau men-sharingkan pengalaman tentang apa yang menjadi kebutuhan manusia menurut dasar atau teori dari beberapa ahli, salah satu ahli dalam menyampaikan teorinya tentang kebutuhan dasar manusia. Baik, yang pertama sebelum kita melihat tentang kebutuhan dasar manusia, kita tentu sudah tahu dan kenal seorang yang berkacamata di foto slide saya itu, dan ini sudah tidak asing lagi. Siapakah dia? Ya, adalah seorang sosok Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara, dengan filosofinya yang luar biasa. Ingat Suntulono ing madyo manunggaso tut uri handayani. Ini seorang Bapak Pendidikan kita. Nah, di dalam filosofi beliau juga tersirat selain 3 hal itu tadi yang sudah kita sebutkan, ingarso sungtulono ing madyo manunggaso tut uri handayani. Kita juga dapat mempelajari ada yang tersirat lagi di dalamnya mengenai dunia pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ini pendapat beliau tentang tugas kita sebagai seorang pendidik, tugas guru seorang pendidik. Jadi saya baca saja. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam kurung, dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara mau mengingatkan kepada kita kembali bahwa tugas kita sebagai seorang pendidik di sekolah itu ibaratnya tugas seorang petani dalam tanda kutip, bahwa peserta didik itu adalah bibit padi yang sudah siap tumbuh berkembang, dan sekolah merupakan lahan bagi peserta didik untuk berkembang. Nah, tugas kewajiban kita memelihara tumbuh berkembangnya padi atau peserta didik tersebut agar mereka tumbuh berkembang dengan baik dan mereka mengalami kebahagiaan sebagai manusia yang seutuhnya. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi tentang kebutuhan dasar manusia, kembali kepada kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini pernyataan yang pertama. Kemudian berikutnya kita akan melihat apa sih kebutuhan dasar manusia dalam konteks ini adalah peserta didik kita, lebih kepada peserta didik kita. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Ini seorang psikolog dari Amerika, dan teori ini memang diadopsi juga di dunia pendidikan kita untuk mengembangkan dunia pendidikan kita. Yaitu yang pertama, bertahan hidup. Bahasa Inggrisnya apa sih? Ada yang guru bahasa Inggris di sini. Survival ya. Survival, bertahan hidup. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Love and belonging kan? Love and belonging ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang berikutnya yaitu penguasaan
kebebasan, power, ya, power. Lalu yang keempat yaitu kesenangan, fun, ya, kesenangan. Nah ini keempat kebutuhan dasar manusia. Jadi pendapat atau teori dari William Glasser ini bukan berarti meniadakan pandangan atau konsep tentang kebutuhan dasar yang kita pahami bersama. Tetapi ini konteksnya lebih kepada kebutuhan dasar peserta didik untuk kita agar kita bisa paham, mengerti, memahami bagaimana situasi kondisi peserta didik kita. Jadi kita sebagai guru ya juga jangan hanya menuntut kita minta dipahami oleh murid, tetapi kita hendaknya juga bisa memahami murid yang kita didik, kita bina di sekolah kita masing-masing. Karena tadi kita perlu mengingat kembali apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai guru itu yang ibaratkan dalam tanda kutip petani yang memiliki tugas untuk memelihara tumbuh kembangnya padi tersebut. Kita kalau udah benihnya padi tidak akan bisa menggantikan dengan supaya tumbuh berhasil. Nanti benihnya jadinya jagung dan seterusnya. Kalau padi ya kodratnya ya tetap padi dan tumbuh berkembang menghasilkan buah yang itu tetap padi panennya. Baik Bapak Ibu, ini sekali lagi kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau kebebasan serta kesenangan. Berikutnya kita melihat studi kasus. Di sini ada kasus Ibu Julaika, bukan Bu Julia. Guru wali kelas 9H sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu Julaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Doni seharusnya Tommy, ya, seharusnya Tommy. Berikutnya, alasan yang pertama. Alasan pertama, Tommy karena ia lapar dan tidak karena orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang untuk Tommy. Lalu kebutuhan dasar yang sedang ia penuhi adalah mempertahankan hidup, survival, bertahan hidup. Kemudian alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi kebutuhan dasarnya yaitu perlu ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, dihargai, ya dihargai. Berikutnya, alasan Tommy yang ketiga yaitu karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Maka kebutuhan Tommy memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan atau power tadi ya, kekuasaan. Yang ketiga dan keempat, alasan Tommy karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu bawa bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makan makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Alasan yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanan, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka Tommy berusaha sedang memenuhi kebutuhannya yaitu fun, kesenangan.
Nah, ini merupakan salah satu kasus gambaran Tommy itu tadi yang melakukan kasus, dan di alasan-alasan 1-5 alasan itu sudah disampaikan juga kebutuhan dari yang sudah saya sampaikan di depan tadi, yaitu menurut yang dasar itu tadi ya. Berikutnya posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol atau restitusi. Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol atau restitusi. Yang pertama, ada posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. 4, guru sebagai pemantau. 5, guru sebagai manajer. Bapak Ibu, nah sebelum kita lanjut dulu, biar saya tidak ngomong terus dan tidak menjadi sesuatu yang ibaratnya teacher center, hanya guru yang di depan saja yang ngomong. Minta tolong beberapa orang silahkan mau berpendapat tentang guru sebagai penghukum yang bagaimana dan seterusnya menurut Bapak Ibu. Silahkan, ada yang mau? Biar kita mendengarkan pendapat Bapak Ibu dulu mengenai 5 posisi kontrol restitusi. Tidak apa-apa, menurut pemahaman Bapak Ibu saja. Jadi tidak baku, nanti kamu salah keluar dari ruangan. Tidak apa-apa. Silakan, ada yang mau bantu? Oh boleh, Bu Julia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Semoga tidak bosan Bapak Ibu. Jadi dari 5 posisi kontrol restitusi di sini, di mana saya begitu tertarik dengan poin 3, guru sebagai teman. Apalagi saya adalah seorang guru yang berada pada jenjang tingkat atas ya Pak ya, usianya nggak jauh beda lah. Ya, mereka 17, saya 20. Ya. Nah itu apa? Jadi di sini sebisa mungkin guru tuh harus memposisikan dirinya sebagai teman, karena ketika siswa sudah nyaman bersama gurunya, dia akan lebih mudah kita kontrol, Pak. Dia akan lebih mudah untuk bercerita, jadi dia tidak takut, sehingga bisa kita kontrol untuk tindakan dia di sekolah. Nah itu kalau menurut saya pribadi. Cuman kan masih banyak tipe-tipe guru lain ya Pak ya. Ada juga guru sebagai penghukum yang salah sedikit langsung bersihkan WC, kan seperti itu kan. Nah kalau menurut saya pribadi, saya memang agak kurang setuju seperti itu. Yang namanya manusia pasti pernah berbuat salah. Jangankan siswa, kita pun kadang tidak luput dari yang namanya kesalahan seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Julia, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan. Tidak bayar kok tepuk tangannya. Oke, masih ada. Bu Julia tadi tertarik dengan poin yang 3, guru sebagai teman. Karena dia merasa kalau kita dengan murid itu sudah ibaratnya membangun hubungan sebagai teman, itu rasanya lebih enak kita mau mendekati murid dalam tanda petik, yaitu kita bisa mengontrol murid dengan hal-hal yang positif yang mereka. Ada lagi? Oke, Bu Robika. Maaf, saya sebenarnya di kelas 1, tapi karena disuruh dokumen jadi bolak-balik terus. Jadi disuruh jadi gitu les. Kalau saya lebih banyak ini pribadi sebagai guru selama ini, jujur saya lebih banyak poin 1, 2, dan 3 semuanya ada. Karena terkadang memang secara pribadi
memang harus menjadi guru sebagai penghubung. Tetapi kita lihat seperti apa sih kesalahan dia atau anak dan seberapa besar itu. Menghukum anak juga tidak lihat, karena apalagi zaman sekarang anak sangat-sangat rentan dengan teknologi, jadi harus diperhatikan juga. Ucapan kita juga menjadi hukuman juga bisa juga. Kalau saya nomor 1, kemudian nomor 2 kan Pak, kalau ditanya anak SMP boleh bapak ibu tanya. Guru yang sering membuat merasa bersalah itu, saya sering membuat diri saya seperti perempuan. Karena apa? Terkadang sengaja saya buat agar anak merasa bahwa apa yang dilakukan oleh guru oleh saya, mereka merasakan. Jadi merasa apa yang saya rasakan. Jadi ketika kita sama dengan bahasa sosial, mungkin jangan hanya simpati tapi harus keempatinya. Kalau saya seperti itu, jadi saya sering melakukan ini terus sebagai pembuat merasa bersama. Dan karena itu lagi kadang kita kontrol emosi itu juga pengaruh di situ. Dan yang ketiga, ya pengalaman pribadi, segala-galanya saya sampai hari ini masih mereka menerima sebagai guru, sebagai teman. Jadi saya bersyukur sampai hari ini masih banyak mantan-mantan murid yang mau chat dan curhat dan bahkan masalah pribadi. Jadi mereka merasakan di situ. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu berkaitan. Kecuali yang 4 ke 5 itu masih belajar. Karena pasti saya sebagai guru, saya ini pasti harus dipantau dan harus ada yang manajer. Saya belum bisa ke arah itu. Tapi konteks kalau manajer mungkin hanya sebatas sebagai guru dan sebagai wali kelas, itu pun ada manajer yang paling atas. Jadi saya lebih tertarik nomor 1, 2, dan 3, dan itu saya sekali itu. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya sama aja. Ya apa ya, yang lebih mengena itu memang yang nomor 2 dan 3. Kadang-kadang apa sebagai seorang guru, apalagi di SMA, itu seringkali ketika anak-anak melakukan kesalahan, saya merasa kalau saya itu gagal kadang-kadang, karena berkaitan dengan mental mereka dan juga dalam keagamaan itu yang membuat kadang-kadang merasa bersalah, dan mereka pun juga seperti itu. Lalu yang sebagai teman, saya tertarik di situ apa ya, tanpa disengaja juga sih, karena saya merasa bahwa antara guru dengan siswa itu jangan terlalu ada benteng, karena menurut saya, pengalaman saya ya, bahwa kita itu sebagai seorang guru harus masuk dalam kehidupan siswa, lalu setelah itu bagaimana nanti beradaptasi dengan mereka, karena kadang-kadang siswa itu kan banyak karakternya masing-masing itu berbeda dari berbagai tempat, budaya, juga lingkungan keluarga. Jadi banyak sekali pengalaman yang bisa diterima, yang boleh sebagai seorang guru ya, saya pribadi untuk menjadi bahwa mengajar juga di dalam hal itu. Jadi tidak segala sesuatu itu di sekolah, di luar juga berteman ya. Tapi saya bersyukur walaupun demikian, saya merasa mereka masih menghargai saya sebagai seorang guru, dan itu banyak hal-hal positif yang mereka bisa petik. Ya, ada hal-hal negatif juga karena banyak sekali yang iri ya, karena mungkin kedekatan. Tapi saya sebenarnya welcome dengan siapapun siswa yang mau dekat. Hanya kadang-kadang pembawaan saya itu ya, seringkali diingatkan oleh Bu Julia, yang dekat itu kadang-kadang yang dekat aja nih yang diingat. Seperti itu kadang itu. Baik, itu ya. Terima kasih. Terima kasih teman. Terima kasih Bu Rabika, Bu Delvina, Bu Julia. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Ya, posisi kontrol restitusi ada 5.
Jadi menurut pendapat Bapak Ibu lebih menitik beratkan 3 ya. Jadi bisa disimpulkan 3 menjadi pilihan yang favorit dari 3 orang ibu cantik ya. Nomor 3 lebih favoritnya karena memang merasa menjadi teman dari murid itu salah satu posisi yang memang sangat mudah untuk kita menjalin komunikasi dengan siswa. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita akan bersama-sama memperhatikan sebelum kita masuk ke pemahaman tentang 5 posisi kontrol restitusi ini, maka Bapak Ibu nanti jangan merasa ternyata begini, ternyata begitu, enggak ya. Tapi kita melihat bersama-sama. Kemarin waktu saya mempelajari ini juga bersama dengan fasil saya juga saya kaget. Jadi punya pendapat yang berbeda, tapi ternyata begini ternyata. Nah, pertama konteksnya bahwa kita ini adalah posisi kontrol ketika kita menangani persoalan atau permasalahan yang dialami oleh siswa di sekolah. Nah, posisi kontrol inilah yang harus kita gunakan. Namun catatannya bahwa posisi kontrol ini bisa kita gunakan hanya untuk kasus-kasus yang masih kelasnya kelas ringan, wajar. Tapi kalau ada kasus berat, tentu kita menggunakan hukum adat atau hukum dari pemerintah yang berlaku ya. Ini kasus-kasus ringan yang bisa kita gunakan untuk membuat murid itu menjadi mengenali dan mempertanggungjawab persoalan-persoalannya. Kita kenalkan satu persatu dari posisi menghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, mudah-mudahan bisa terbaca. 5 posisi kontrol. Yang pertama, kontrol motivasi ya, baris atas. Kemudian ada kolom identitas atau kontrol dari luar. Kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar. Kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol diri. Nah, kita perhatikan poin per poin. Sebagai penghukum, ini kita posisikan kita saat kita menghadapi anak yang sedang bermasalah ya. Guru berbuat, misalnya menghadiri, menunjuk, menyakiti, menyindir. Lalu guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Kemudian hasil, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Hasil yang dari apa yang kita lakukan terhadap efek yang diterima oleh anak atau peserta didik. Lalu kaitannya dengan murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kita dipandang, ibu itu paling gitu. Udah itu kalian kita tinggal dipuk saja. Lalu murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Pasti marah-marah lagi. Saya gitu kadang-kadang ya. Lalu berikutnya posisi kontrol yang kedua, membuat rasa bersalah. Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa dan sebagainya itu ya. Lalu kamu sudah tahu ibu telah lelah sekali mengatakannya, ibu stres dan sebagainya, menyembunyikan. Nah, hasilnya itu nanti pada anak yaitu menyembunyikan sesuatu karena kita sudah merasa aku lelah, aku stres, mati kalau anak ngomong dengan orang yang lelah ya udah stres, tambah lagi akhirnya dia berbohong juga, menyembunyikan kesalahan dan kemungkinan besar dia tidak mau jujur dengan kita. Kemudian murid meletakkan kita itu guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya. Pada akhirnya murid berkata, dia maafkan saya Bu,
saya salah dan seterusnya. Ya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah Ingat tidak ibu pernah bantu ini dan seterusnya. Ya. Kemudian ini akan menghasilkan murid yang tergantungan, ya, ketergantungan, memiliki ketergantungan. Murid mengatakan guru sebagai orang yang sangat penting di dunianya atau di dunia mereka. Sikit-sikit tetap dengan guru tersebut dan seterusnya. Lalu murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Jadi ketika kita tidak punya waktu luang untuk mereka sesuai dengan yang mereka harapkan sebagai teman mereka, lalu mereka kecewa akhirnya. Ya. Kemudian guru sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Lalu apa peraturannya dan seterusnya. Menyesuaikan diri bila diawasi. Ini untuk hasilnya ya. Jadi ketika kita melihat mengawasi mereka, contoh saja bisa saat kerja bakti dan juga mengumpulkan sampah. Kalau di sini itu yang sering barang-barang ada dua ibu, Bu Herlina, Bu Cici itu ketika suruh saat jam piket ya pasti berak-berik. Jadi mereka itu kalau tanpa dikontrol itu mereka tetap tidak akan melakukan tugasnya. Lalu murid meletakkan guru itu di kepada peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Dan murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah ini sebagai pemantau kadang-kadang lebih kepada target-target, angka-angka dan juga nilai-nilai. Lalu berikutnya yaitu sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini. Misal tadi sudah membuat keyakinan kelas atau keyakinan mata pelajaran. Nah disinilah menjadi senjata bagi kita untuk menertibkan atau mengaktifkan murid yang membuat kasus atau bersalah tadi. Jadi mereka dikembalikan dengan identitas mereka. Mereka merasa bahwa tindakan mereka itu keliru, lalu kita ganjar lagi dengan keyakinan yang kita buat, keyakinan kelas, sehingga mereka memiliki motivasi dari dalam untuk memperbaiki diri, ya. Motivasi internal dari dalam diri. Lalu hasilnya menguatkan pribadi. Lalu kaitannya murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi mereka lebih kepada berpikir bagaimana supaya ketika mereka sudah melakukan kesalahan, mereka berpikir kembali, berpikir ulang bagaimana cara untuk memperbaikinya. Nah jadi Bapak Ibu, saya menampilkan ini bukan bermaksud untuk mengatakan bahwa kalian Bapak Ibu yang tadi memilih nomor 1, 2, 3 harus memilih yang nomor 5. Enggak. Konteks Bapak Ibu tadi itu adalah konteks hubungan antara guru dan murid. Kalau yang ini konteksnya adalah bagaimana ketika kita sebagai guru menghadapi murid yang mengalami kasus atau bermasalah di sekolah, ya. Posisi kontrol yang baik yang manakah akan kita lihat bersama-sama nanti. Oke, nah ini masih posisi kontrol restitusi. Ini lebih ke contohnya. Di antara kelima posisi kontrol tersebut yang sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi sebagai yang kelima sebagai manajer. Dalam konteks itu tadi ya, kita menghadapi persoalan yang dialami oleh murid. Lalu posisi kontrol sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dialaminya. Lalu posisi kontrol restitusi, selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid
sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, ini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah salah satu bentuk atau sebuah segitiga yang bisa kita gunakan untuk memandu kita menghadapi siswa yang membuat masalah baik di kelas maupun mungkin di sekolah kita. Tahapan dalam segitiga restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Lalu yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita lanjut. Berikutnya menstabilkan identitas. Nah, ini salah satu contohnya buat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan seterusnya itu ya, Bapak Ibu. Lalu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah masih penjelasannya. Lalu masuk kepada keyakinan, menanyakan keyakinan yang ada di kelas, keyakinan apa yang dilanggar oleh murid tersebut dan bagaimana mereka dikembalikan supaya bisa memperbaiki keyakinan yang mereka langgar. Baik, itu beberapa hal Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan mengenai tema tentang disiplin positif. Lalu berikutnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasama dan juga pemikiran Bapak Ibu serta waktunya yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan juga berpendapat satu dengan yang lain. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Selamat siang.